Jadi karena di dunia dia sering baca Quran, sering berzikir, membaca Quran, duduk di pojok masjid baca Quran, capek dengerin Quran sampai tertidur, tiap malam gak pernah putus sebelum tidur baca Quran. Maka tiba-tiba nanti begitu dia meninggal dunia, ada orang berbaju putih, dia mendampinginya dalam barzakh. Datang malaikat Munkar Nakir, dia tanya, kamu siapa? Dia jawab, Anal Quran, aku Al-Quran. Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Di antara hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan membaca Quran adalah bahwa nanti di hari kiamat tiba-tiba datang Quran, dia memberikan syafaat. Jadi karena di dunia dia sering baca Quran, sering berzikir, membaca Quran, duduk di pojok masjid baca Quran, capek dengerin Quran sampai tertidur, tiap malam gak pernah putus sebelum tidur baca Quran. Maka tiba-tiba nanti begitu dia meninggal dunia, ada orang berbaju putih, dia mendampinginya dalam barzakh. Datang malaikat Munkar Nakir, dia tanya, kamu siapa? Dia jawab, Anal Quran, aku Al-Quran. Kenapa kau mendampingi dia? Karena orang ini selama di dunia dia menemani aku, dia membaca aku, dia ikut petunjukku. Kata aku kerjakan, dia kerjakan. Kata aku haram, dia jauhi. Maka aku sekarang membela dia. Maka dia mendampinginya. Nanti di akhirat juga begitu. Begitu orang dipanggil dalam keadaan ketakutan, Al-Quran menemaninya. Tenang bro, aku bersama kamu. Dikawal sampai masuk surga. Itulah untungnya bersahabat dengan Al-Quran. Ini hadisnya nih. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah. Qala, Abu Umamah ini sahabat Nabi dan dia langsung mendengar Nabi mengucapkan hadis ini. Apa kata Abu Umamah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar langsung, aku hadir langsung di majlis Nabi, aku melihat Nabi mengucapkan hadis ini. Berarti hebat nih Bu, hadis luar biasa. Nah, apa kata Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah selalu Al-Quran. Pak Ustadz, aku gak punya Quran Pak Ustadz, Quran mahal harganya Pak Ustadz. Punya HP enggak? Punya Ustaz. Buka buku. Ada aplikasi Al-Quran Android. Klik, download. Oh bener, ada Quran Ustaz. Ada. Oh, ibu pengen dengerin suara siapa? Imam siapa? Imam Sudais. Klik, keluar Imam Sudais. Lengkap Bu. Ini bukan hanya untuk belanja. Masa tiap hari pegang HP belanja? Masya Allah. Suami pulang nyampe rumah udah penuh, ini tumpukan apa nih? Paket-paket yang dipesan ini. Ya Allah, nggak berhenti. Halo, bukan ibu-ibu sini, ibu jauh sana. Masya Allah, Masya Allah. Ini kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, Pak Ustadz, aku belum lancar. Baca. Pahalanya gimana Pak Ustaz? Pahalanya dapat 2 pahala. Kata Nabi apa? Walladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran, wa yatata'u fihi, dan terbata-bata, falahu ajron, dapat 2 pahala. Itu yang terbata-bata dapat 2 pahala. Iya. Gimana Pak Ustaz yang pintar baca, yang bagus bacaannya? Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang bacaannya bagus, wa huwa mahirun bihi, bacaannya luar biasa,
fasih, hurufnya benar, fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah, dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah, Bu. Nah, itu untungnya kita. Kata Nabi apa? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Apa keuntungannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran akan hadir di hari kiamat di alam barzakh, memberikan syafaat, dilindungi dari siksa kubur. Di hari kiamat dia akan dijaga, dikawal sampai masuk surga. Bu, kalau ibu dikawal oleh forader, jalan macet, ada lancar gak jalannya, Bu? Lancar. Nah, ini bukan forader, Bu, ini Quran yang ngawal. Langsung siapa tuh? Ini golongan ke surga. Wah, langsung masuk surga. Seneng gak? Seneng. Makanya jangan putus dengan Quran. Baca terus, zikir, baca Quran. Jangan berhenti baca Quran. Duduk di mana saja baca Quran. Di India ada seorang ibu, dia saking senengnya baca Quran, dia setiap hari baca Quran. Nah, di samping Quran yang dia baca, ada Quran besar. Terus ketika dia capek membaca, dia menulis dengan tangannya Quran. Tapi dia tidak nulis pakai tangannya, dia menulis pakai jahitan. Jadi masing-masing huruf dijahit pakai benang sehingga berbentuk huruf. Selama hidupnya ibu ini menyelesaikan selama 40 tahun selesai menulis Al-Quran dengan jahitan benang. Saya kemarin pergi umroh, saya diajak ke museum Quran. Guide-nya memberitahukan, Pak Ustadz, ini Quran yang ditulis oleh seorang ibu di India selama 40 tahun. Dia menjahit pakai tangannya. Saking bahagianya, Bu, orang bersama Quran. Pokoknya jangan berhenti bersama Quran. Duduk di mana baca Quran. Ketimbang ngomong kemana-mana sia-sia, baca Quran aja. Pokoknya kalau ibu mau ngomit, langsung ambil Quran. Mau marah-marah, ya, Bu, ya. Karena ibu ini, ibu harus ngomong setiap hari minimal 24.000 kata. Kalau ibu nggak banyak ngomong, itu nanti banyak penyakit. Makanya mending ibu zikir aja, udah. Mau marah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, udah gitu aja. Sehingga ibu sehat terus. Ya, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan. Jadi jaga hubungan bersama Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dia akan memberikan syafaat, dia akan membantunya, dia akan mengawalnya, syafi'ah, dia akan mendampinginya sampai dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Di antara makna syafi' di sini adalah taliban al-maghfirah li ashabihi. Dia akan berusaha, Quran ini akan menuntut kepada Allah agar orang yang suka baca Quran diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, Bu. Siapa yang merasa gak punya dosa? Gak ada kan? Nah, makanya kita nih, Bu, kita ini setiap hari banyak dosa, Bu. Tidak ada pekerjaan saja nih ya, misalnya kita nih diem aja, nggak ada pahalanya, itu dosa. Sia-sia aja dosa. Bagaimana orang yang jelas-jelas melakukan dosa, sia-sia saja dosa. Nih tiba-tiba scrolling, terus nonton, terus berjam-jam, dosa. Karena ada hisabnya di hari kiamat.
Bagaimana orang yang setiap hari menonton dosa, berkata-kata dosa, nge-share dosa, nge-share maksiat, bohong, menipu. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini makna syafi'. Syafi' artinya adalah Al-Quran nanti akan minta. Kalau dia dalam barzakh, dia akan berkata, wahai mereka munkar nakir, jangan dihukum. Ini aku mendampinginya, udah maafkan aja. Di akhirat nanti dikawal, ada malaikat nari, ayo sini ke neraka. Jangan. Dia teman aku, dia bersama aku membela dia. Terus, jangan. Pokoknya dikawal terus sampai masuk surga. Sudah, ampuni aja, maafkan aja. Seperti itu. Ini mana syafi'an artinya taliban al-maghfir ashabi. Dia akan meminta agar orang ini diampuni sampai masuk surga. Masya Allah. Apa maksud di sini? Dia ashabul Quran. Siapakah ashabul Quran? Ashabul Quran adalah al-qari'ina lahu, orang yang selalu membaca Quran. Wal amilina bi ahkamihi, dan orang-orang yang mengamalkan hukum-hukumnya. Isi Quran itu Bapak Ibu hanya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Kata Quran kerjakan. Kata Quran jangan. Yang banyak sekarang kata Quran kerjakan, nggak dikerjakan. Kata Quran jangan, ini haram, ini dikerjakan. Banyak nggak orang yang makan riba? Banyak nggak? Apa hukumnya riba? Haram. Tapi dia mengaku, Pak Ustadz, aku beriman pada Quran. Bapak makan riba? Iya Pak Ustadz. Bapak berzina? Iya Pak Ustadz. Ya Allah. Bapak korupsi? Iya Pak Ustadz. Gak takut sama Allah, mengaku muslim, sholat. Nah, orang seperti ini gak akan dapat syafaatnya Quran. Jadi kita harus sering membaca, terus mengamalkan apa yang Al-Quran tentukan. Apa isi Quran? Dua. Satunya apa? Kerjakan. Yang kedua, jangan kerjakan. Itu aja isinya, Bu. Kalau kita patuh, aman gak? Aman. Seperti GPS. Ini Ibu nih, Ibu mau ke Masjid Al-Latif. Tadi saya pakai GPS Masjid Al-Latif. Itu pun juga karena nggak tahu alamatnya yang pas, lupa sudah. Akhirnya salah berhenti. Nah, ini GPS nih, dia bilang belok kanan, belok kiri, lurus. Itu aja, ikut GPS. Nanti nyampe ke tujuan. Coba menantang, kata GPS kanan, enggak, saya nggak mau ikut, ke kiri aja lah. Ya udah, nggak akan nyampe ke tujuan. Ya kita harus ikut. Quran ini GPS kita. Kemana? Ke surga. Kalau kita patuh, aman masuk surga. Tapi kalau tidak patuh, ya sudah, dia tidak akan nyampe ke surga. Loh, kok ke neraka ya? Iyalah, di dunia kamu nggak pernah ikut Quran. Kata Quran haram, kamu kerjakan. Kata Quran kerjakan, kamu nggak kerjakan. Ya sudah, ini ujungnya tiba-tiba masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini makna di ashabihi. Jadi ashabihi maksudnya orang-orang yang selalu membaca, al-qari'in lahu. Yang kedua, wal amilina bi ahkamihi. Terus yang ketiga apa? Wal amilina bihadyihi. Dia ikut petunjuk Al-Quran, hidayah Al-Quran. Dia dekat kepada Allah. Dia nikmat salat tahajud. Dia nikmat zikir. Dia mengabdi kepada suaminya sebagai seorang istri. Dia menjaga kehormatan hidup, harga dirinya sebagai seorang istri. Dia menjaga kehormatannya. Nah, itulah namanya apa? Allah, orang-orang yang ashabul Quran. Mereka adalah ashabul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka
membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.